Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channel Rahayu Fajri di segmen Tafsir Mistik. Di video kali ini, saya akan membahas dan membagikan salah satu amalan pembenteng tubuh ataupun perisai tubuh lah. Yang amalan tersebut mungkin akan saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua agar bisa diamalkan dan insya Allah bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Dan amalan ini dikenal dengan nama amalan malaikat 4. Jadi di sini di segmen Tafsir Mistik ini saya akan lebih banyak membagikan cerita ataupun kisah menguak tentang mitos dan fakta mistik yang terjadi di sekitar kita, mengungkap jejak penelusuran misteri, dan di sini juga saya akan menceritakanlah sebagian pengalaman pribadi saya, pengalaman mistik saya. Kemudian sedikit pembahasan lah tentang ilmu kebatinan yang ada di Jambi. Penasaran tentang kisah apa dan amalan apa yang akan saya bagikan di video saya kali ini? Tonton video saya sampai selesai. Malaikat 4. Menurut kajian ilmu hakikat itu, setiap manusia yang lahir ke dunia ini dijaga oleh 4 malaikat penjaga ataupun pelindung yang memang diutus Allah untuk menjaga kita agar terhindar dari segala mala bahaya lah. Dan di sini amalan malaikat 4 ini bisa kita maknakan atau kita artikan sebagai amalan pembenteng tubuh, perisai tubuh ataupun penjaga diri lah. Nah, di amalan malaikat 4 ini di zaman dahulu sering diamalkan untuk menjaga ataupun melindungi diri dari hal-hal, diantaranya itu dari gangguan makhluk gaib, dari gangguan ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu-ilmu gaib lah, sejenis pelet, santet maupun teluh. Dan amalan ini juga diamalkan untuk menjaga diri kita atau tubuh kita ini dari niat jahat manusia ataupun dari niat jahat manusia yang ingin mencelakai kita, dan dari gangguan binatang buas yang ada di hutan. Dan harus sahabat-sahabat ketahui, 4 malaikat yang menjaga tubuh kita itu diantaranya adalah, salah satunya adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Jadi keempat malaikat ini menjaga tubuh kita, menjaga diri kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Dan kemudian jika seseorang mengamalkan atau mengaktifkan 4 malaikat penjaga itu di tubuhnya atas izin Allah dan atas kehendak Allah, seseorang itu akan terhindar, bahkan selamat dari mala bahaya yang datang. Dan di sini juga perlu sahabat-sahabat ketahui, selain mengamalkan amalan malaikat 4 tersebut, kita juga diwajibkan lah untuk sering menghadiahkan Fatihah untuk keempat malaikat itu dengan khususon ala hazihi niyati, malaikat 4 penjaga tubuh. Nah, hal itu pun boleh kita lakukan di saat
pagi hingga petang hari ataupun malam hari sebelum kita tidur. Karena di sini memang malaikat itu bekerja ataupun menjaga kita itu dari pagi sampai malam hari. Di sini juga ciri-ciri seseorang yang mengamalkan amalan malaikat 4 ini, dan boleh dikatakan apabila amalan malaikat 4 tersebut aktif di dalam tubuh seseorang itu, maka seseorang itu memiliki ciri-ciri khas tertentu lah. Di antaranya itu seseorang yang mengamalkan amalan malaikat 4 tersebut di dalam dirinya, seseorang itu akan cenderung taat kepada agama dan selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Itu adalah merupakan ciri-ciri seseorang itu mengamalkan amalan malaikat 4. Dan kemudian amalan malaikat 4 ini adalah salah satu amalan pembuka pintu rezeki ataupun pembuka jalan rezeki untuk kita yang mengamalkannya. Kemudian amalan malaikat 4 ini adalah salah satu amalan pembuka pintu rezeki bagi seseorang yang mengamalkannya. Karena salah satu malaikat yang memberikan sumber rezeki kepada manusia itu adalah malaikat Mikail. Dan apabila memang amalan tersebut menjadi di dalam tubuh kita, maka mudahlah jalan kita mencari rezeki. Kemudian di sini juga amalan malaikat 4 ini, apabila seseorang itu mengamalkannya dan menjadi di dalam tubuhnya itu. Dan di sini amalan malaikat 4 ini adalah salah satu amalan yang bisa mempertajam panca indera yang ada di tubuh kita mengenai hal-hal gaib lah. Nah, di sini juga apabila seseorang itu mengamalkan amalan ini dengan baik dan menjalankan tarikatnya dengan benar, maka seseorang itu akan lebih peka terhadap hal-hal gaib. Mulai dari indera penglihatan, indera penciuman, bahkan indera pendengarannya pun lebih sensitif lah dengan sesuatu hal tentang hal-hal gaib ataupun makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Dan boleh dikatakan di sini apabila memang amalan tersebut menjadi di dalam tubuhnya, boleh dikatakan seseorang ini telah terbuka lah indera keenamnya mengenai hal-hal gaib. Karena di situ ada malaikat Israel yang mengatur tentang hal-hal gaib. Dan di sini seseorang yang mengamalkan amalan malaikat 4 tersebut dan 4 malaikat penjaga itu aktif di dalam tubuhnya, seseorang yang mengamalkan amalan malaikat 4 ini juga seringkali terhindar dari beberapa bahaya ataupun musibah yang menimpanya lah, yang datang tiba-tiba dan kemudian selamat dengan tanpa diduga. Banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, bahkan bisa kita dengar. Satu kejadian yang dimana memang di saat kita berada di satu musibah yang memang musibah itu bakal terjadi lah. Namun di sini kita bisa selamat. Nah, makanya orang-orang sering bilang, oh, selamatnya kita itu dijaga oleh malaikat. Nah, itu. Baiklah sahabat-sahabat, di sini saya akan membagikan lah satu cerita atau satu kisah tokoh yang memang di zamannya itu mengamalkan jalan hakikat dan ilmu tarikat itu dengan benar dan baik. Dan salah satu tokoh ini adalah salah satu tokoh pembuka agama ini adalah orang yang menurunkan ilmu itu turun menurun lah dan sampai ke saya. Di sini kita sebut saja dengan nama Tuk Bilal. Tuk Bilal ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang alim, arif dan bijaksana. Di sini juga Tuk Bilal ini banyak sekali mengajarkan masyarakat di zamannya itu tentang hal-hal baik lah, tentang agama, tentang sholat, tentang jalan tarikat antara benar dan salah. Nah, kemudian Tuk Bilal ini juga banyak memiliki murid-murid tarikat dan tasawuf yang diajarkannya. Karena cerita ini saya dapat dari salah satu kerabat saya yang boleh dikatakan masih keturunan lah dari Tuk Bilal itu, dan dia menceritakan lah kisah perjalanan Tuk Bilal di masa zaman Jepang itu. Karena di zaman Jepang dulu Tuk Bilal ini adalah salah satu orang yang sangat menentang
kedatangan Jepang ke Indonesia itu. Dan Tuk Bilal ini juga sempat diburu-buru lah oleh Jepang karena dengan terang-terangan Tuk Bilal ini mengajarkan syiar agama Islam itu dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dimana di zaman Jepang dulu, ketika Tuk Bilal ini ingin mandi ke sungai dan berwudu pada subuh hari itu, jadi Tuk Bilal ini didatangilah oleh tentara Jepang untuk dibunuh. Nah, kemudian tentara Jepang itu menembaki Tuk Bilal itu, dan kemudian terjadilah penembakan terhadap Tuk Bilal ini. Di sana, di kejadian pada subuh hari itu, dilihatlah oleh salah satu warga yang melihat kejadian tersebut dan melihat langsung bahwa Tuk Bilal itu ditembaki oleh Jepang itu dari kejauhan. Nah, kemudian begitu Jepang itu datang menghampiri jasad dari Tuk Bilal itu, ternyata apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh orang banyak itu bahwa jasad dari Tuk Bilal ini menghilang. Sontak di sini menjadi heboh lah satu kampung bahwa Tuk Bilal ini mati ditembak Jepang. Namun di sini ada yang aneh dengan kejadian tersebut. Ternyata Tuk Bilal yang dinyatakan mati ditembak oleh Jepang itu berada di masjid dan lagi menjalankan ibadah sholat subuh. Sontak di sini kejadian itu membuat heranlah orang-orang yang menyaksikan bahwa ternyata Tuk Bilal ini tidak mati, berada di masjid dan lagi melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi di sini orang-orang yang mengenal ataupun orang-orang dekat dari Tuk Bilal ini, bahkan murid-muridnya pun udah mengetahui lah bahwa amalan yang dipergunakan oleh Tuk Bilal ini memang betul-betul amalan hakikat dan tarikat yang memang mendalam lah. Mungkin karena kedekatan Tuk Bilal ini dengan Allah, maka Allah selalu melindungilah perjalanan dari Tuk Bilal ini. Dan di sini kerabat saya itu menceritakan lagi lah kejadian kedua tentang keanehan atau kelebihan dari Tuk Bilal itu. Ketika Tuk Bilal itu pada suatu hari, Tuk Bilal ini pergilah ke kebunnya yang memang di masa itu kan boleh dikatakan Jambi itu masih hutan. Jadi perjalanan dari kampung untuk menuju ke kebun itu sangat jauh lah, melewati hutan. Nah, di tengah perjalanan Tuk Bilal ini menuju ke kebunnya itu, tiba-tiba di tengah-tengah hutan itu, di jarak 200 meter lah dari dimana Tuk Bilal itu berdiri, terlihatlah sosok harimau yang datang keluar hutan untuk mencari makan lah, atau boleh dikatakan harimau lapar itu yang keluar dari hutan untuk mencari makan di luar dari hutan itu. Namun di sini Tuk Bilal sama sekali tidak merasa ketakutan lah. Dalam hatinya pun berkata, "Ya Allah ya Tuanku, kalau memang hari ini ajalku berada di tangan harimau itu, aku ikhlas ya Allah. Namun apabila memang ajalku bukan berada di harimau ini, aku mohon balikanlah wajah harimau ini untuk kembali." Nah, sontak di situ Tuk Bilal ini mengambillah satu ranting kayu, kemudian pukulkan ke tanah, kemudian harimau itu membuang muka dan langsung meloncat ke arah hutan. Nah, dari kisah yang disampaikan oleh sahabat saya tadi tentang sosok dari Tuk Bilal ini, bahwa Tuk Bilal ini mengamalkan salah satu amalan, yaitu amalan malaikat 4 inilah. Di samping itu Tuk Bilal ini memang orang yang alim lah, orang yang dekat dengan Allah. Nah, mungkin di sini dengan kedekatannya, dengan ibadah yang dia lakukan dan ketaatannya kepada Allah itu, sehingga menjadikan Tuk Bilal ini selamat dari bahaya yang datang kepadanya itu. Itulah kisah dari seseorang yang mengamalkan amalan malaikat 4 tadi, dan dari beliaulah ilmu itu turun menurun dan akhirnya sampailah kepada saya. Dan pada video saya kali ini, saya akan membagikan amalan malaikat 4 kepada sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat untuk melindungi diri sahabat-sahabat dari hal-hal gaib maupun dari gangguan makhluk gaib, bahkan gangguan dari binatang-binatang buas yang ada di hutan. Dan amalan tersebut adalah sebagai berikut. Dan di sini sahabat-sahabat bisa mendengarkannya dan bisa langsung mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, nasrul minallah, ya Jibril. Allahus somad,
fathul ya Mikail. Lam yalid walam yulad ya Israfil. Walam yakul lahu kufuwan ahad amirul mukminin ya Izrail. Madu sitorul lawanku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah sahabat-sahabat amalan dari malaikat 4 itu. Semoga amalan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Di sini juga amalan ini akan menjadi di dalam tubuh kita apabila kita selalu menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, pikiran, dan perkataan kita. Kunci dari ilmu kebatinan itu adalah hati, pikiran, dan perkataan. Apabila hati, pikiran, dan perkataan itu selaras, maka apa yang kita amalkan akan menjadi di dalam tubuh kita. Dan kemudian segala sesuatunya itu yang kita minta dari Allah itu tak luput dari kuasa dan kehendak Allah. Apabila sesuatu itu diizinkan oleh Allah untuk menjadi, maka kun fayakun kata Allah, maka terjadilah. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat yang selalu memberikan doa dan supportnya untuk channel ini agar bisa berkembang. Dan di sini juga saya tidak lupa untuk mengingatkan sahabat-sahabat yang lain yang belum mensubscribe channel ini, maka subscribe channel ini. Semoga apa yang sahabat-sahabat lakukan ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan di video saya kali ini, bisa menjadi edukasi untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin ada salah kata ataupun salah pengucapan dari video saya kali ini. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat karena kehilapan yang selalu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Untuk sahabat-sahabat yang selalu mendoakan dan memberikan supportnya untuk channel ini agar bisa berkembang, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga apa yang sahabat-sahabat berikan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.